Lagu untuk Yos Jati sih kebetulan gue yang nulis. Ceritanya sih emang real story gue, karena gue pernah ditinggalin sama cewek dan gue gak mau berlarut-larut dalam kegalauan, gak mau berlarut-larut dalam kesedihan itu. Gue bikin lagu ini sebagai anthem buat gue sendiri, bahwa jangan sampai gue malah jadi down. Untuk yang sejati, kalau dilihat ataupun dibedah dari isi liriknya, yang pertama puitis, kemudian juga yang kedua bertolak belakang ataupun berlawanan dengan single kita pertama yang Mengenalmu. Kan kalau yang Mengenalmu itu kalau kita udah pisah ataupun udah putus, jadi lo udah pergi aja, nggak bisa balik lagi. Nah kalau untuk yang ini sebaliknya, yaitu merelakan apa yang telah hilang dari diri kita. Oke, tentang single yang sekarang lagu ini ya, untuk yang sejati. Sebenarnya lagu ini berawal dari cerita nyata. Apa sih sebutnya? Kisah nyata yang dirasakan oleh Rexy. Dan itu sebenarnya keresahan. Kok gue sih? Oh, sebenarnya keresahan Rexy gitu kan. Saya di sini sebagai teman lamanya lah, disebut teman lama sama Rexy. Ya saya mau oke aja, gas terus. Ya menurut saya lagu ini liriknya romantis tapi gak alay, jadi saya juga nyanyinya enjoy. Lagu kita yang kedua ini gue banget soalnya ya, menceritakan tentang perempuan dan perempuan tersebut ninggalin saya begitu saja tanpa ada alasan ya. Dan mungkin lagu ini beneran sangat cocok untuk saya mungkin. Untuk recording tersendiri ya sebenarnya tidak begitu ada hambatan paling sulit lah dari drum itu, karena itu ya Rexy juga kan dia sok gimana Ijal aja, gimana lo aja gitu kan. Ya saya ya memainkan dengan suka saya gitu. Sedikit lah koreksi dari anak-anak semuanya, tapi ya untuk take drum tidak terlalu ada hambatan, aman. Ya jadi dalam proses rekaman terutama take vokal, di situ ada sedikit lirik yang diganti, tapi untuk keseluruhan udah aman. Untuk proses rekaman seru banget karena ngulik juga hampir 24 jam untuk track 2 gitar itu. Yang paling sulit itu bikin bikin ataupun nyari sound effect yang emang benar sesuai sama lagunya, karena kita juga nggak menutup diri bahwa kita juga punya input dari efek-efek luar kayak Green Day, juga kayak Blink, Muse dan lain-lain. Jadi apalagi kita kan pakai digital, bukan pakai ampli ataupun sound yang emang live. Jadi itu sih yang paling seru. Proses recordingnya buat tracking bass di Backroom Studio. Kebetulan studio abang gue pakai bass abang gue juga. Gue di sini pengen dapetin soundnya yang agak lebih kasar dibanding kalau yang Mengenalmu kan itu lebih pop banget. Kalau ini kan lebih dinamis lagunya, ada unsur punknya juga. Gue pengen dapetin sound bass yang lebih lebih kerasnya gitu, jadi gue pakai efek yang lebih gahar lah di bass. Kalau permainannya sih lain pasti gue dapetin emang dari workshop sama anak-anak. Untuk komposisi lagu sih yang paling menarik juga paling sulit itu untuk pembagian gitar 1 sama gitar 2, karena kan harus ada yang ngalah antara gitar 1 yang sama 2, nggak mungkin dua-duanya up dua-duanya. Jadi untuk komposisi lagu di single ini jadi antara gitar yang 1 sama gitar yang 2 saling ngalah di bagian per part. Juga lick gitar yang paling seru, cara
pengambilan lick gitar ataupun lick yang digunakan juga baru ataupun berbeda dari yang mengenal. Komposisi lagunya itu kebetulan gua di sini pengen beda banget sama single yang pertama. Kalau single yang pertama seperti apa yang gua bilang itu lebih pop ya. Kalau di sini gue pengen Stolen Gen tuh benar-benar nunjukin rootsnya, nunjukin jati dirinya di lagu untuk yang sejati ini. Makanya anak-anak juga pol-polan banget di lagu ini. Dan gue puas banget sih sama hasilnya. Bahwa dalam pembuatan melodi tersebut saya mengambil contoh seperti popang dan blues, dan menurut saya itu sangat berwarna ya, antara kombinasi popang dan blues disatukan jadi seperti ini. Buat pembuatan video klipnya sih awalnya bingung emang video klipnya mau gimana, tapi karena keterbatasan waktu akhirnya kita milih buat kita liburan sambil happy aja gitu di kamera gitu. Jadi kita nggak ngerasa lagi syuting video klip, kita ngerasa lagi liburan aja. Dan itu tuh kejadian mogok itu asli, sama sekali asli, unscripted. Tiba-tiba mobil Ijal mogok, jalan, kita dorong bareng-bareng, dan akhirnya mobil itu derek. Udah kita telepon tukang derek nih. Jadi kita kan itu mau ke tempat lokasinya itu sekitar 2 kilo lagi. Kita numpang ini apa, mobil PLN. Untuk video klip yang paling yang paling berkesan, karena kan kita bandnya indie, apa-apa serba sendiri, jadi yang paling seru dari proses kreatif bikin video klip, kita survei sendiri buat tempat, juga buat direct kan, yang direct reaksi langsung. Jadi keseruannya sih antara kita harus bikin adegan juga direct juga sih, itu yang paling seru. Oke, buat video klip, wah ini sangat drama sekali. Anak-anak seru-seruan itu kan gitu ya. Saya gimana nasib saya itu mobil mogok di derek, benar-benar apa sih ya, tapi seru lah untuk video klip karena tidak disengaja kita kumpul, kita bikin video klip nih bagus, tepatnya ada di mana yuk. Harapan seperti umumnya dapat didengar oleh banyak orang. Yang terpenting bahwa walaupun sekecil apapun kita telah berkontribusi bagi musik Indonesia dengan sekarang banyaknya musik pop. Jadi kita berharap bahwa musik kita dapat didengarkan dengan genre ataupun suasana musik yang berbeda. Harapannya single ini bisa mewarnai musik Indonesia. Mudah-mudahan dapat diterima, dapat diresapi lah apa yang ada di dalam isi lirik tersebut. Ya mudah-mudahan sukses lah. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membuat sebuah karya yang bisa didengar oleh khalayak ramai. Harapan gue sih lagu ini tuh bisa jadi anthem buat teman-teman, buat anak muda yang lagi galau, untuk udahlah gak usah galau-galau, gak usah move on. Andaikan dunia tak merestui surga, kita kan sejati.